dalam cahayanya. Oh, ku belajar mencinta dalam cahayanya. Aku fana dalam cahayanya, belajar keindahan. Oke Bu Yanti, nah kita sekarang masuk ke part 2 nih ya. Saya memahami betul awal backgroundnya Ibu Yanti tadi udah diceritain. Ibu sebetulnya harapan orang tua ini mau masuknya adalah di akademis gitu kan. Sedangkan sebetulnya Ibu sukanya ke balet gitu, passion. Ya. Tapi ketika karir Ibu di atas nih, ketika lagi di apa namanya ya, lagi enak-enaknya lah ya. Pengen keluar negeri, banyak undangan gitu. Ternyata dipospon karena apa namanya? Karena keperluan yang lain. Yes, gitu. Nah, gitu ya. Sampai Ibu harus bolak-balik ke luar negeri gitu. Biaya operasi ternyata yang nggak disangka-sangka pun bisa terjadi. Dan Ibu menyampaikan, ini ada selanjutnya nih yang lebih menarik. Langsung aja Bu, gaskeun. Gaskeun, oke. Ya, pendeknya kita udah pulang dari Australia, Mas ya. Kita udah pulang dari Australia. Ya, tentu saja saya perlu kerja karena pengeluaran udah lumayan banyak ya. Di situ saya menyadari kata-kata ayah saya bahwa saya harus kuliah. Oke. Saya ngelamar ke kantor-kantor kan nggak mungkin dong pakai ijazah balet, Mas. Iya. Yang saya pakai adalah ijazah bahasa Inggris saya dong. Oke. Dari situ saya bisa kerja, saya bisa dapat di perusahaan yang lumayan besar ya, gitu. Jadi segala sesuatu tuh emang nggak udah di jalannya gitu ya, Mas, gitu ya, Bang. Terus udah gitu, kenapa saya belajar balet? Ternyata jawabannya ya setelah saya ada cobaan-cobaan, katakanlah cobaan ini ya. Sebenarnya saya, kalau dulu mungkin saya masih muda, masih kenapa saya begini, kenapa saya selalu menyalahkan keadaan ya. Kalau sekarang saya justru alhamdulillah saya dikasih pelajaran itu, gitu. Menarik ya. Saya bersyukur. Orang ikut seminar, orang ikut workshop kan harus bayar ya, Mas ya. Iya. Ya kan? Saya gratis dari Allah kan. Dapat pelajaran ini semua, benar nggak? Ya iya, kan? Saya belajar ini semua gitu. Nah, sertifikatnya dari Allah ya. Ketika pulang, anak saya belum bisa jalan, Mas. Ketika pulang dari kantor, Ibu melihat pulang dari Australia, dia kan belum jalan karena selama 2 tahun dia flat ya, dia makan pun pakai selang, dia flat, nggak bisa diangkat. Tiduran aja maksudnya Bu, nggak bisa. Dan dia duduk pun harus diikat sana sini jadi supaya bisa berdiri tulangnya gitu ya. Disangga ya. Terus dia fisioterapi tiap hari, hidroterapi, fisioterapi, speech therapy semua, karena dia nggak bisa nelen, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Nah, saya akhirnya harus bekerja karena finansial kita butuh waktu itu. Betul. Yang saya pakai dari ijazah kuliah. Nah, ketika saya pulang kantor, anak saya belum bisa jalan. Jadi dulu anak saya jalan pakai perangkat gitu ya, ini ngesot gitu. Saya pulang kantor tuh dia teriak mama gitu, terus sedih loh, Mas. Di sini pasti. Apa ya? Saya nangis waktu itu. Saya bisa mengajarkan anak lain untuk berdiri dengan baik, berjalan dengan baik, karena saya guru balet ya. Di balet kan itu diajarkan. Kok saya nggak bisa ngajari anak saya ya? Itu pukulan buat saya. Iya. Terus saya memutuskan, oke, saya harus melakukan sesuatu. Gitu. Saya berjalan, Mas. Saya berjalan terus berjalan pelan. Ketika saya berjalan, saya berpikir otot mana sih yang saya pakai kalau kita jalan ya? Bagian belakang, lutut, segala macam tuh saya pelajari. Padahal cuma melangkah doang. Kalau dipikir-pikir kita jalan nggak pernah kepikiran kan otot yang mana yang dipakai kan. Betul. Tapi saat itu saya betul-betul analisa semuanya itu. Menganalisa otot mana yang harus saya pakai. Nah, pendeknya saya train anak saya taruh di tembok, saya pepetin gitu, saya minta dia rasakan telapak kaki kamu di lantai, rasakan. Nah, udah
Itu tentu saja dengan perjuangan, dia nangis, dia ngompol, dia segala macam. Dan ya saya jadi agak berantem juga karena suami saya nggak tega. Umur berapa sorry waktu ibu belajar paksa dia belajar untuk dia belajar itu 4 tahun. 4 tahun ya. Karena 2 tahun pulang, terus kita 1,5 tahun sempat fisioterapi itu, tapi nggak ada terlalu banyak kemajuan ya. Udah 4 tahun nggak ada, ya mungkin progres kecil ya sedikit. Sampai umur 4 tahun, 4,5 tahun dia belum bisa jalan. Saya pepetin gitu, udah bisa dia rasakan, terus saya mulai mulai jalan otot belakang. Saya pakai apa mas? Jadi tahu buku telepon Yellow Pages yang tebel-tebel tuh? Ya zaman dulu ya. Saya taruh di kursi. Ayo dek dorong. Dengan dorong itu kan dia stretching otot bagian belakang kaki kan, dari paha sampai ke betis. Buku Yellow Pages ditaruh di atas kursi. Kursinya dorong-dorong. Kan berat kan buat anak kecil kan, tapi kan dia stretching kan sebenarnya. Udah, itu dia udah lancar. Dia seneng kayak main jadinya kan. Terus yang kedua saya pikir, wah dia perlu untuk menggerakkan lutut. Atas bawah gitu kan. Saya cari, zaman dulu ada mobil-mobilan yang digenjot, tapi kan udah ada yang jual ya, di mana nyari. Nah, ya itulah. Dulu mertua saya tinggal di Jagakarsa. Kebetulan mobil saya mogok di Lenteng Agung. Kita berhenti di salah satu bengkel, di situ ada yang jual mobil-mobilan itu. Masya saya Allah. beli dari si tukang bengkel itu. Dengan harga itu mogok beneran di depan toko orang yang jualan mobil-mobilan itu, yang jual mainan itu? Dia nggak jual, itu mungkin bekas anaknya kali ya, nggak tahu bekas gitu. Nah ketika saya mogok kan dibenerin nih, sambil nunggu dia ngebenerin, saya lihat, itu ada itu, padahal itu saya yang dibutuhkan. Terus ya akhirnya saya beli, kita las lagi, kita perbaiki lagi, dikasih jok, dia latihan pakai itu, bisa. Udah terus pakai sepeda roda 3 yang pakai belalai ke belakang, karena kan perlu muter ya lutut itu ya, kan nggak depan belakang doang gitu. Alhasil mas 4 tahun setengah, 6 bulan ya, jadi umur dia 4,5 tahun, saya memberanikan diri, saya beli bola yang warnanya kinclong gitu, saya bilang, adek mau bola, bawa, ambil, yuk ambil. 1 langkah, 2 langkah, begitu 5 langkah bisa berjalan, tuh saya teriak mas, anak gue bisa jalan, tuh semua teman, semua saudara saya kasih tahu anak saya bisa jalan gitu. Nah, itu kayak dapat jackpot ya bu ya, rasanya itu ya. Itu nggak bisa dilukiskan. Nah, semua itu ya saya berterima kasih lah sama Allah, karena dulu kenapa saya belajar balet? Ya ini jawabannya. Dulu kenapa saya masuk IPA di SMA 8? Ketika anak saya di rumah sakit, Bang Novi tahu, saya di ICU tuh sampai nagih-nagih ke dokter, kasih saya referensi tentang penyakit anak saya. Zaman dulu kan pakai stensilan ya, dikasih lah kayak berupa stensilan gitu. Saya baca gitu. Terus sampai saya bisa ngitung loh, drops, infus, kalau NaCl-nya kurangnya berapa, berarti harus masuk dalam sekian jam, berapa tetes. Di situ jawabannya. Jadi ya kayak tadi kan, kenapa saya bisa ketemu Bu Astari? Padahal kalau dipikir-pikir Dewan Kesenian nggak ada, secara finansial nggak ada bayaran apa-apa mas, beneran. Betul. Ya capek doang kan gitu ya, stres doang. Tapi di situ saya ketemu Astari. Jadi benar yang ayah bilang bahwa itulah yang kita diajarkan bu ya oleh ayah guru ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan, dan juga kunci kita hidup sebetulnya adalah terimalah saat ini di sini sekarang. Karena sebetulnya hidup kita itu udah diperjalankan. Benar nggak? Itu kan nggak ada yang kebetulan. Ibu masuk ke balet gitu kan, ternyata balet itu dipersiapkan, ilmu balet ini untuk mengasuh tamu agung semesta, yaitu anak ibu tadi. Gitu kan? Nggak perlu ke luar negeri, tapi ternyata itu yang ibu harus lakukan. Dan iya, kita sebetulnya udah diperjalankan bu, cuman kadang-kadang memang mungkin pikiran ini ya yang selalu mempermasalahkan yang saya inginkan itu gitu. Yang besar. Padahal yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, kan gitu. Iya, benar itu. Itu yang ya saya belajar banget
dari situ gitu ya. Terus ternyata kursus untuk memahami itu lama ya Bu ya? Lama ya? Dan saya ini kursusnya langsung dari semesta ini ya? Saya nggak pernah berguru sama siapa-siapa gitu loh ya. Jadi yang terjadi sama saya ya udah jalanin. Orang misalnya adalah Ustadz mana zikir sekian ribu, yo zikir gini tapi ya nggak memberi jawaban tentang apa yang harus saya harus punya perasaan seperti apa gitu. Itu yang nggak saya dapatkan gitu. Menarik. Kemudian juga ini sedikit ya saya silakan ya Mas. Memang tidak mudah punya anak yang terbelakang, maaf, yang ABK ya, anak dengan kebutuhan khusus ya, nggak mudah. Apalagi dia kembar, kan kalau jalan kan selalu bareng dong, nggak usah gitu, naik kereta dorong aja kan sebelahan pasti kan, orang kan pasti lihat, oh yang satu kok kepalanya besar, misalnya yang satu cakep gitu. Nah dulu saya zaman masih muda. belum belajar sama ayah. Saya suka marah kalau ada orang yang lihat anak saya, ih kok gini sih gitu kan. Dengan tatapan yang nggak enak dilihat lah gitu ya. Apalagi saya pakai nanya-nanya, itu kenapa Bu anaknya Bu? Nah itu ada gitu ya. Nah dulu saya sempat bilang, ada masalah Bu, ada yang mau tanyakan ke saya sampai gitu loh. Padahal dia cuma ngelihat doang, Ibu langsung nyolot gitu ya, ada masalah Bu, oke. Gitu lah. Tapi sekarang kan dia udah besar ya, problemnya tentunya berbeda. Kayak misalnya nih, kita ke mall, mah aku mau pipis misalnya gitu, mau ke toilet. Kan nggak mungkin saya bawa dia ke tempat perempuan, dia udah gede kan, atau saya ke tempat yang laki-laki. Apa yang saya lakukan? Saya suka nitip sama cleaning service, Mas tolong. Tapi kan deg-degan juga ya, orang lain kan itu saya nggak kenal. That's the problem. Itu problem buat saya. Nah, dengan saya makin tua gitu ya, saya harus nuntun anak saya misalnya. Dia badan lebih gede dari saya, lebih berat dari saya. Kalau dia kan yang namanya anak, dia bisa jalan tapi kan nggak selalu seimbang gitu. Misalnya dia jatuh, saya pernah Mas di parkiran dia jatuh, saya ikut jatuh. Jadi karena dia lebih berat. Gitu. Nah, tapi ya itu proses semuanya. Dan dari situ saya berpikir bagaimana saya supaya bisa menginikan anak saya supaya jangan jatuh. Nah, kalau kita bisa menerima dengan baik mungkin akan, tapi kan nggak semua orang bisa menerima yang berat seperti itu. Mungkin ya buat pasangan saya mungkin waktu itu berat ya untuk pendek kata kita bercerai gitu. Oh gitu. Jadi setelah anak saya sembuh. Umur berapa waktu itu anak? 2000 tuh dia 92, 8 tahunan ya, 8-9 tahunan. Tadi kita ngomong si kembar melulu, namanya siapa sih Bu si kembar tuh? Yang problem di perut? Ya. Prasasta Satwika. Prasasta, laki-laki dua-duanya ya? Prasasta Satwika. Yang kedua? Praharsa Adwitya. Praharsa, Adwitya. Jadi kalau Prasasta Satwika tuh kalau nggak salah orang yang baik lah gitu, yang berhati bersih. Iya, gitu. Iya. Kalau Praharsa Adwitya tuh kegembiraan yang tiada duanya. Saya juga nggak ngerti, saya bisa dapat nama itu kok. Itu siapa yang kasih nama? Ibu. Aku cari sendiri. Bagus namanya. Kok matching sama ya hidupnya dia, kegembiraan yang tiada duanya. Iya. Gitu. Lanjut ya. Pasangan Ibu. Ya namanya kehidupan pernikahan ya. Walaupun udah apapun yang kita lakukan, mungkin saya terlalu menghabiskan waktu untuk anak saya, jadi kurang memperhatikan pasangan atau bagaimana ya, saya juga nggak tahu. Kita serahin namanya di atas saja gitu. Siapa yang di atas Bu? Nggak bercanda. Kita bercerai gitu ya. Mungkin Mas Novi, saya pacaran 10 tahun Mas.
Sama mantan suami? Ya. Saya pacaran 10 tahun, saya menikah 17 tahun. Dan ketika ini bubar begitu aja, tahu dong gimana ambruknya rasanya saya. Ibu, ambruknya saya untuk yang kedua kalinya kan. Ambruk pertama ketika karir lagi naik, dibanting lagi ke nol basic banget gitu. Ketika semua sudah berjalan baik, ada lagi. Dan itu dibanting lagi gitu. Jadi ya udah kayak naik jet coaster aja lah Mas gitu. Saya sempat berpikir saya kurang apa gitu lah. Maksudnya saya berjuang, ya mungkin saya juga salah ya, terlalu terfokus sama anak gitu. Tapi ya saya memperjuangkan nyawa gitu loh Mas. Dan itu wajar menurut saya sebagai seorang ibu gitu. Mikir untung rugi gitu loh. Ya, jadi ya tapi kan nggak semua orang bisa mungkin ya. Saya nggak tahu alasannya apa gitu kan. Saya sedih Mas. Saya sedih itu saya sempat 3-4 hari di kamar. Saya nggak keluar, saya nggak apa, saya di kamar. Setelah proses perceraian itu? Dalam proses, selama ketika ketahuan segala macam itu ya. Itu hancur saya gitu ya. Saya merasa, aduh saya udah berjuang sedemikian, saya sudah, ya itulah. Yang pada akhirnya ayah kan bilang, berjuang itu ya memang sudah tanggung jawab seorang ibu, nggak boleh dihitung gitu loh. Tapi kan saat itu kan saya belum ketemu ayah, jadi belum ngerti lah tentang itu. Pada saat itu saya hancur, sehancur-hancurnya karena ya berpuluh-puluh kali anak saya kejang, suami saya nggak pernah ada gitu ya. Saya handle segalanya sendiri. Dia kejang, selama kejang ya, handle dalam arti kejang ya. Saya di kamar 3-4 hari, saya nggak makan, nggak apa, nggak, saya diam, saya ngaca, am I that bad gitu. Emang gue udah sejelek itukah saya? Emang saya udah tidak menarik itukah saya? Sampai jadi menyalahkan saya. Saya ngerti. Gitu ya. Menangis jadinya. Guys, tolong ambil tisu dong guys. Nggak mudah kan memperjuangkan anak saya. Tapi ketika itu terjadi, sebetulnya udah ada kejadian sebelumnya yang saya nggak bisa ceritain di sini ya. Iya, bentar. Bisa ambilin tisu nggak? Maaf. Udah nggak apa-apa. Saya coba, nggak apa-apa. Makasih ya. Maaf. Makasih. Ya, saya hancur aja gitu. Maksudnya kalau kasaran nih, gue udah berjuang, gue udah ini, gue udah itu, even saya di Australia sendiri, bla 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 gitu kan, masih aja ada yang kurang gitu. Ya kalau tadi Mas Nofri pikir I almost terminate myself, yes. Maaf ayah, saya pernah berusaha untuk membunuh diri saya sendiri. Saya udah minum obat waktu itu. Nggak apa-apa Bu, keluarin aja. Saya minum, tapi ketika belum semuanya ke minum gitu ya, tiba-tiba anak saya muntah, yang sakit itu ya, muntahnya tuh yang muntah yang sampai war gitu ya. Dan dulu kita selalu takut kalau dia muntah yang sampai nyemprot, itu berarti ada penekanan di otak ya. Jadi itu selalu kita hindari, dan itu terjadi, dia muntah tuh sampai banyak. Jadi ini si obat aku lepas, aku nolong anak itu. Udah di mulut, ibu keluarin lagi. Aku nolong anak itu. Sebenarnya ibu yang ditolong sama anak itu. Iya. Maaf ya Mas. Iya. Nggak apa-apa Bu. Aku ya nggak tahu, saya juga lupa apa udah ada yang masuk atau apa gimana. Pokoknya saya lepaskan, saya nolong anak itu, saya bersihin. Setelah semua bersih, saya peluk, saya diam di tempat tidur, saya peluk itu. Situ saya kayak ada yang bilang, ngapain sih lo gitu.
Emang dengan begitu menolong? Aku nggak nolong diriku sendiri. Ini ngomong sendiri dalam hati. Diriku. Ya. Aku nggak nolong diriku sendiri. Kamu juga nggak nolong anak kamu. Kalau kamu nggak ada, anak kamu mau sama siapa? Siapa yang akan urus anak kamu? Gitu. I was so stupid that one. Saya ngerasa, duh gobloknya gue gitu ya. Maksudnya saat itu tuh, saya merasa saya bodoh. Saya bodoh. Iya. Saya nggak tahu. Tapi Mas Novi bayangin saya lagi orang yang berjuang untuk anak, berjuang untuk itu, terus tiba-tiba jebret itu terjadi. Iya, jadi blaming myself-nya saya sangat tinggi gitu loh ya. Saya pikir no, I have to fight. Kalau nggak saya siapa lagi ya, kembali lagi yang ngajarin jalan. Kalau nggak saya siapa lagi, kalau nggak sekarang siapa lagi. Kapan lagi? Kapan lagi? Jadi saya pikir, ya kalau saya nggak ada, gimana anak ini? Gimana anak ini? Sedangkan pasangan ibu, mohon maaf, udah menentukan untuk meninggalkan gitu ya. Jadi, ya itulah perjalanan hidup. Saya belajar dan apa yang saya lakukan Mas saat itu. Jadi itu malam kan ya? Tengah malam lah, jam 1, jam 2 gitu. Pagi ya saya malam tuh saya tidur pelukan sama anak saya gitu. Terus pagi saya bangun, apa yang saya lakukan untuk membersihkan diri saya? Saya pergi ke mall, dari mall buka sampai mall tutup. Saya ke salon, saya potong rambut saya warnai rambut saya tampil sedemikian rupa. Lepas. Gitu. Nah, sejak saat itu saya tidak pernah melihat ke belakang, Mas. Saya tidak pernah melihat ke belakang. Saya hanya pada saat itu saya bilang, kok bodoh banget kamu ya, gitu. Ngapain kamu kayak gitu? Emang dengan begitu bisa merubah keadaan? Enggak lah, kan akhirnya setelah saya jalan tuh menyenangkan diri saya sendiri, pulang, saya duduk, saya tulis to do sama don't do-nya. Saya tulis apa yang harus saya lakukan sekarang. Do and don'ts-nya ya. Apa yang harus saya lakukan ke depan, harus bagaimana. Pertama kali saya lakukan adalah mendudukkan anak saya. Tiga-tiganya. Saya mendudukkan di situ. Kondisinya begini. Saya nggak tahu mereka SD, SMP udah ngerti atau belum, at least saya ngomong. Sekarang mama sendiri, pada saat itu masih di backup, masih di support. Tapi hanya beberapa tahun di situ ya. Mama berjanji tidak akan mengurangi apapun. Jadi kalau kalian liburan, tetap ada liburan, sekolah tetap di sekolah yang sama. Mama berusaha tidak mengurangi standar, tapi mungkin sedikit diturunin. Mas Novi percaya nggak kalau aku cerita, aku sempat bingung ngasih makan anak. Belum. Saya nggak bisa ngasih makan anak, Mas. Saya bingung, nggak ada uang. Tapi ini setelah suami saya tidak terlalu support ya. Mungkin saya nggak perlu sebut dia nggak support gitu ya. Pokoknya saya pernah nggak pada posisi saya nggak punya uang. Jadi saya menurunkan standarnya adalah misalnya nih, tadinya kita makan dengan 3 menu misalnya ya, sekarang makan nasi sama sop aja dah. Nah, tapi di sop itu saya kasih sayuran, saya kasih ayam dulu, saya belinya yang udah dicopotin dagingnya yang suwir bukan yang tulang yang di tukang sayur. File. Bukan, yang mana? Yang tulangnya doang. Oke. Di tukang sayur kan suka ada yang tulangnya buat kaldu. Buat kaldu, iya. Itu yang saya beli, Mas. Saya beli itu. Saya hanya berpikir, anak saya nggak dikasih makan daging juga nggak mati. Gitu. Benar nggak? Di dalam sop itu udah ada protein, udah ada sayur, udah ada... Luar biasa, Ibu. Terus kayak tempe. Saya beli 1, saya potong tipis-tipis. Pokoknya semuanya. Telur sampai hidup saya sangat bergantung pada pembantu, karena kalau nggak pakai pembantu saya susah, saya harus cari uang kan, anak saya harus ada yang jagain ya.
Saya telur 3, saya kopiok, saya kasih air. Biar gede. Lebih banyak ya, biar gede. Itu pernah saya lakukan. Sampai suatu saat saya betul-betul nggak ada uang. Itu hari Jumat, saya ingat. Hari Jumat, saya baru gajian hari Senin sore. Kalau balik kan sore ya. Saya bilang sama anak, nginep ke rumah nenek yuk, ayo nginep. Padahal saya cuma numpang makan, Mas. Jelek ya. Tapi ibu saya ngerti. Kondisi saya kayak gitu. Ayo sih, pulang. Saya bilang sama ibu saya, Bu, anak-anak suka semurnya. Mau pulang dong Bu, boleh nggak? Gini gitu ya. Sok bawa. Saya dibekalin sama ibu saya. Untuk makan besok. Saya nggak ngerti. Itu gimana saya mengatasi itu semua ya. Sampai ya alhamdulillah anak saya sekarang nomor 1 udah dokter, nomor 2 pilot. Ya alhamdulillah aja. Nggak tahu, saya mengalir aja begitu. Luar biasa. Sekarang Praharsa ini umurnya udah berapa ini? Dia tahun 92, berarti 31. Tapi ability-nya ya kayak dia yang penting dia udah bisa jalan. Oh, bisa. Happy baca gitu tulis ya. Baca bisa. tulis bisa. Dia lulus SMA LB. Ya. Jadi menarik ya, ketika orang-orang yang oke lah dokter yang saya appreciate gitu ya, mereka membantu, namun juga dengan dengan kasih sayang ibu, Bu Yanti sendiri, dengan ilmu balet yang ibu pakai gitu ya, nggak disangka-sangka ternyata hasilnya lebih dari seorang profesor dokter dari medis. Iya. Yang mereka bilang ini akan retarded for the Waktu whole life gitu kan. Di Australia saya divonis saya terbelakang, hanya bisa di tempat tidur saja. Tapi dengan ibu menggunakan ilmu balet. Di situ saya mungkin bukan ilmu balet aja, saya yakin anak saya nggak cacat, anak saya bisa. Itu mungkin saya tanamkan. Ternyata itulah saya baru ingat ayah guru juga pernah menyampaikan apa yang kita imajinasikan dengan keyakinan itu akan terjadi. Ya. Karena sesuatu itu yang terjadi berasal dari. Karena saya yakin anak saya tidak begitu. Jadi saya itu nggak tahu ya, nggak ada dalam anak saya dia bakal seperti itu. No gitu. Jadi itulah apa yang ibu yakini, itulah yang terjadi gitu, dan itu terbukti. Menarik banget tuh Bu. Tapi nggak mudah Mas, itu asli. Oh iya, karena ini kan kursusnya juga panjang dari up and down ada gitu ya. Dulu saya gampang mewek, setelah ketemu ayah guru ya saya lebih bisa melihat skenario Allah. So how do you feel Bu saat ini setelah pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan sebelumnya? Gimana Ibu melihat kehidupan Ibu saat ini? Happy. Mas belum pernah aku ceritain kan aku ambil angkat anak 2. Oh iya ada tuh anak 2 angkat. Iya oke. Coba Bu. Itu sebenarnya nazar ya Mas. Jadi waktu anak saya kritis, si Praharsa kritis, dia kritis dari jam 2 pagi sampai jam 2 siang. Posisinya sudah dia pulang dari Sydney? Belum, oke. Belum, masih di RCM. Oke. Itu kritis. Nah, kita kan capek ya Mas ya. Saya punya capek ya karena udah seharian dia kritis kan, segala macam. Nah, suami saya pulang dari terbang, dia mandi. Kalau kamar rumah sakit kan ini kamar mandi, ini tempat tidur orang tua, ini box ya. Saya tidur, suami saya mandi. Di dalam itu nggak tahu mimpi, nggak tahu apa, tapi saya ngerasa real ya. Ada kakek-kakek datang ke kamar saya dengan segala serba putih, sorban putih semua, jenggot putih semua. Datang ke box bayi anak saya, terus dipegang, gitu. Terus kan saya nyamperin kok ke pinggir box ya. Anak ibu akan selamat katanya.
anak ibu sembuh kok, dia nanti akan sembuh. Oke. Tapi nanti kalau dia sembuh, ibu harus menolong anak orang lain gitu. Dan I say yes, ya saya akan bantu anak orang lain. Ketika saya bilang yes, ceklek kamar mandi dibuka tuh sama suami ibu. saya. Iya. Hah, kenapa? Dikira anak saya drop lagi. Karena saya tadinya tidur dan saya nggak pernah I'm not sleepwalker yang ngigo tidur jalan, nggak pernah. Kalau saya sampai berdiri di pinggir tempat tidur itu, berarti kan saya jalan tuh, Mas. Iya. Itu kayak real, bener. Saya kayak ngomong sama orang. Hampir kita cari siapa yang datang, namanya RSCM kan suka terbuka ya, majalah lah segala macam kan, nggak ada. Jadi posisinya waktu itu ibu lagi tidur, tiba-tiba ibu udah berdiri dan ibu menyebutkan iya gitu, kayak ngobrol. Suami ngedengar ngobrol itu, nanya ada apa. Tiba-tiba nggak ada orang gitu di sana. Emang nggak ada orang. Dia lihat. Dari situ saya punya nazar. Saya harus bantu anak orang. Nggak mudah dapat anak orang itu, nggak mudah, Mas. Saya kebetulan punya sepupu, dia dokter kandungan, dokter anak. Saya minta, cariin dong. Nanti ya, saya cariin yang bagus, maksudnya yang sehat. Karena kamu kan udah punya anak yang sakit, jangan dapet yang sakit lagi gitu loh jadinya. Oke, 11 tahun, Mas. 11 tahun baru bisa bantu anak orang. 11 tahun baru dapat. Baru dapat anak angkat maksud ibu. Baru dapat. Nah, itu terjadi ketika saya dalam proses perceraian. Jadi sepupu saya tuh bilang, ini ada nih, ini. Kalau mau, tapi saya observasi dulu ya. 3 hari deh, saya lihat sehat enggaknya, karena anak bayi baru lahir gitu kan. Saya ngomong sama ibu saya, Bu, gimana ya Bu, ini saya lagi kayak begini. Ibu saya bilang, Ibu nggak mau ngasih masukan apa-apa. Kamu harus decide, harus putuskan sendiri. It's your life, itu kehidupan kamu gitu. Akhirnya aku dapat. Dan ini anak angkat yang pertama nih. Dan Mas, setelah aku pikir-pikir ya, kenapa nunggu 11 tahun gitu kan? Ya itu, karena proses saya baru situ. Menarik. Jadi, mungkin kalau aku dapatnya di 1-2 tahun setelah anakku sembuh, mungkin kan pada saat, nah tapi orang ketika aku ambil angkat itu, anak orang bilang, lo gila ya nih, lo sendiri udah punya masalah, kok masih mikirin ini anak orang. Iya. Jawaban saya cuma satu, emang kalau kita lagi susah, kita nggak bisa nolong orang lain ya. Mantap. Itu jawaban saya. Emang kalau kita lagi susah terus kita nggak bisa nolong orang lain. Iya. Nggak dong. Iya. Dan Mas, saya happy ketika dapat anak itu ya. Itu buat saya blessing, karena apa? Saya tidak peduli lagi dengan perceraian saya. Apapun yang terjadi di pengadilan, di segala macam yang menyakitkan itu, I don't care. Saya nggak peduli. Yang ada dalam saya tiap hari ngurusin anak. Itu happy. Sekarang udah pada umur berapa, Bu? Yang satu 20, yang kedua 12. So you happy with all of your children now? Inspirasi banget, Bu, inspiratif. Itu, ya, anak-anak itu buat saya mutiara, berlian, ya. Apalagi setelah Ibu bertemu dengan ayah guru, gitu ya. Dengan semua kisah Ibu itu Ibu sampaikan ke ayah, Ibu mendapatkan suatu pencerahan gitu ya. Dan sampai sekarang ya, saya kenal Ibu waktu itu ya, berapa ya? Hampir 2 tahun yang lalu ya? Iya. Gitu ya. Iya, waktu Ibu cerita ke saya ngerasa sedih gitu. Tapi kok saya ngelihat muka Bu Yanti nggak happy aja gitu. Ya. Bahkan bercanda melulu sama saya gitu. Saya waktu nyetir mobil, waktu Ibu bareng sama saya, oke gitu. Tapi ya inspiratif, Bu. Apa nih yang bisa Ibu sampaikan ke orang tua yang lain, ibu-ibu yang lain, yang bisa menginspirasi, mungkin sedikit atau 1-2 kalimat? Ya. Silakan, Bu. Anak itu kan titipan ya, Mas ya. Iya. Ya, apapun yang terjadi, sejelek apapun kondisinya, apapun ya kondisinya ya.
Jangan menyesali, jangan menyalahkan siapapun. Iya. Kebayang nggak anak itu sakit, nih kalau bayi ya, tapi kan dia nggak bisa ngomong ya. Betul. Dia mau apa aja dia nggak bisa ngomong. Betul. Sakit di mana dia nggak bisa ngomong. Betul. Kalau kita ibunya putus asa, gimana anak ini? Gitu, itu aja satu. Segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan. Kembali lagi ayah bilang, hidup yang sekarang itulah yang nikmati saat ini di sini sekarang. Nggak usah mikirin yang nanti. Tolongin dia yang sekarang. Ini yang di depan mata kita adalah dia, yang perlu ditolong adalah dia. Itu aja, nggak usah mikir panjang-panjang. Ketika saya ambil anak juga, saya nggak mikir panjang, Mas. Orang tanya, kamu nanti gimana nyekolah? Gimana, ntar aja. Nanti kamu nyekolahinnya gimana? Nanti gini, mana ngebiayain ini? Ya gimana nanti aja, busnya. Iya. Aman sampai sekarang ya, Mas. Jadi anak sebetulnya adalah tamu agung semesta, di mana memang sebetulnya kita yang jemput dia, Bu, ya. Dari langit ke bumi kan. Kan kalau misalnya dulu juga ada teman saya juga pernah ngobrol, saya juga nggak pernah minta dilahirkan kok. gitu. Ternyata memang ya betul kalau anak-anak ngomong kayak begitu ya. Jadi ya saya pun juga setelah Ibu sampaikan dulu ke saya belajar ke ayah juga, saya mempunyai mindset yang berbeda. Ternyata guru kita itu, ya anak kita itu ya guru kita gitu. Benar. Untuk mendewasakan jiwa kita. Benar nggak, Bu? Bukan berarti kita sebagai orang tua kita ingin anak kita sesuai apa yang kita inginkan. Benar. Gitu tuh. Dan saya sebelumnya mindset saya begitu, Bu. Aku pun begitu. Saya gitu. Saya belajar dari Tapi setelah saya rubah mindset saya, perlakuan saya kepada anak saya sama anak saya tuh dekat, Bu, benar-benar dekat. Jadi seperti kayak bilang gitu. Jadi kayak saya udah berjuang untuk anak saya udah gini. Kan berjuang itu kan emang tugas dan tanggung jawab kamu sebagai ibu. Gitu lah. Jadi misalnya jangan minta imbalan itulah itu bakti terjadi. kita ke Allah. Gitu. Betul. Jadi, ternyata panjang lah. Terima kasih banget Bu Yanti atas kisahnya yang sangat inspiratif. Sekali lagi ini sangat-sangat membawa suatu pemahaman ke saya gitu ya, bahwa sesuatu yang terjadi itu memang adalah bacaan ya, sebetulnya bacaan. Jadi bacaan hidup kita. Kalau kita paham, kalau kita sadar, semua yang terjadi adalah bacaan. Termasuk Ibu Yanti dipertemukan dengan saya ketemu sama Ibu Yanti. Kita padahal cuma nebeng ke mobil ya kita ya. Semua adalah bacaan. Baca itu untuk supaya mendewasakan jiwa kita. Kira-kira begitu Bu Yanti ya. Mungkin saya mau sedikit mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ini ada yang kurang berkenan, misalnya saya mohon maaf. Nggak ada maksud apa-apa, saya hanya mau sharing juga mungkin tentang dokter dan sebagainya atau perjalanan semuanya. Terhadap semua pihak, saya mohon maaf. Yes, everything is good. Apapun yang telah terjadi itu semuanya sempurna. Sempurna pada saat itu, jadi tidak ada yang salah, tidak yang benar. Itulah perjalanan hidup. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Terima kasih para sahabat ya. Menarik kalau saya sih, saya udah 3 kali lah dengerin kisah Ibu Yanti, tapi nggak bosan-bosan. Makanya saya pengen diabadikan supaya sahabat juga ikut mendengar, mungkin menjadi inspiratif. Sampai ketemu dengan program kita, dengan episode selanjutnya di BSI TV Kisah Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dilahirkan cinta untuk menjadi cinta. Hidupku dengan cinta, jiwaku mendaki menjangkau langit tertinggi. Aku dilahirkan cinta untuk menjadi cinta.